COVID-19 memang banyak membuat angka pengangguran menjadi merajalela. Di antaranya dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara atasan dengan bawahannya. Dikarenakan menurunnya angka penghasilan suatu perusahaan. Sebut saja Al, teman sesama travel online yang baru saja ku kenal sebulan lalu, yang kebetulan dia memiliki latar belakang yang hampir mirip, yaitu di PHK dari suatu kerjaan di kota Bogor. Hal inilah yang membuat kami merasa lebih nyambung dalam bertukar pikiran atau bercerita tentang pengalaman kerja di tempat masing-masing. Sama seperti aku, Al adalah seorang suami yang harus menafkahi istri dan kedua anaknya yang masih membutuhkan banyak dana untuk kebutuhan sehari-harinya. Dampak pandemi ini membuat dia harus belajar menerima kenyataan karena dia di PHK di tempat kerjanya dengan alasan pengurangan karyawan. Ya, walaupun sebenarnya ini mungkin bukan alasan yang baru lagi bagi para pekerja. Dan karena kenyataan itulah, Al harus mengungsikan anak dan istri ke rumah mertuanya yang berada di daerah Tenjo. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena dia sudah merasa tidak sanggup untuk membayar kontrakan yang berada di kota Bogor yang tergolong mahal menurutnya. Ya, pandemi COVID-19 ini memang terasa sekali dampaknya. Singkat cerita, sore itu kami sedang ngopi di warung si Abah. Sambil menunggu orderan, kami pun terlibat obrolan sana-sini. Dari obrolan orderan sampai curhat masalah rumah tangga. Sampai akhirnya aku menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah aku alami selama menjadi driver ojek online. Selesai ku bercerita, Al pun menghela nafas panjang. Lalu dia pun menuturkan bahwa dia baru mengalami kejadian yang hampir mirip dengan kejadian yang aku alami. Hari itu, Al yang sedari pagi sampai sore hanya mendapatkan 3 orderan. Dan itu artinya hanya sedikit uang yang dia bawa ke rumah untuk keperluan anak dan istrinya. Mengingat hal tersebut, dia memutuskan bahwa hari itu dia akan pulang agak larut malam untuk terus ngebit dan berharap masih mendapatkan 2-3 orderan sampai jam 9 malam. Kemudian baru dia pulang ke rumah mertuanya untuk menemui anak dan istrinya. Saat waktu menunjukkan jam 9.30 malam, 2 orderan pun sudah dia dapat. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang sembari menyalakan aplikasi driver ojek online-nya. Ya, barangkali di perjalanan pulang bisa mendapatkan 1 orderan lagi. Hehehe, benaknya. Sampai di daerah Luiliang, orderan pun tak kunjung tiba. Waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam dan Al pun memutuskan untuk pulang. Jalanan yang mulai sepi terus dia susuri. Dari 2-3 motor dan mobil yang melintas. Kini di jalan itu hanya dia sendiri. Di tengah kegelapan jalan yang minim cahaya dan hanya mengandalkan cahaya lampu dari motornya. Hingga sampai saat melintasi daerah kebun kelapa sawit, Al tiba-tiba merasakan sepeda motor yang ditumpangnya menjadi terasa berat. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang berada di belakangnya. Hal itu semakin dia rasakan pada saat semakin dia menarik gas, maka saat itu pula motornya menjadi semakin berat. Di situ, Al pun mulai merasakan keganjilan yang aneh. Dia tahu bahwa dia sedang merasakan hal yang tidak lazim yang ada pada dia dan motornya. Merasa penasaran dengan motornya yang terasa berat,
Lalu dia mencoba memberanikan diri untuk melihat spion, dan betapa kagetnya dia. Di belakang jok motornya, ternyata dia sedang memboncengi sebuah sosok yang terlihat sedang duduk di motornya, berpakaian putih dan rambut terurai. Dan kalian tahu mukanya kayak gimana? Ya, mukanya itu polos, tanpa hidung, tanpa mulut, yang ada hanya mata. Mata merah menyala, dan mata itu sama-sama sedang melihat Al di spion tersebut. Melihat kejadian itu, untungnya Al berusaha untuk tidak panik. Dalam ketegangan itu, dia pun tidak berani lagi melihat ke spion motornya. Dia hanya terus melihat ke depan jalan dan fokus mengendarai motor dan terus membaca bacaan-bacaan yang dia bisa. Al tahu benar bahwa sosok itu masih ada di motornya. Hingga akhirnya dia pun memberanikan diri berbicara dengan sosok tersebut. Dengan sedikit berteriak, dia mengatakan, "Udah atuh, saya teh pengen balik," dalam bahasa Sunda. Tak lama kemudian, Al menabrak batu yang entah dari mana datangnya, dan dia pun terjatuh dari motor. Dengan setengah sadar, Al pun melihat ke sekelilingnya. Dan saat itu pula, hatinya agak sedikit merasa lega. Karena sosok yang dia lihat tadi sudah tidak terlihat di pandangannya. Di tengah kegelapan malam itu, Al hanya melihat motornya yang terguling dengan mesin dan lampu yang masih menyala. Dengan segera, Al menghampiri motornya dan langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Al yang sudah kehilangan akal, waktu itu dia hanya berpikir bagaimana caranya agar segera mungkin keluar dari kebun sawit itu. Sesaat dia sedang melaju, tiba-tiba Al mencium bau bangkai yang menyengat menusuk kedua lubang hidungnya. Tapi saat itu dia tidak terlalu menghiraukannya. Dan ketika Al tengok kanan dan kiri, tiba-tiba Al menjadi terperanjat karena di sebelah kiri jalan, di atas pohon sawit itu, terlihat sosok yang tadi dia bonceng sedang duduk di salah satu dahan pohon sawit sambil mengeluarkan tawa yang begitu menyeramkan. Dan di saat itu pula, Al menambah kecepatan laju motornya agar cepat keluar dari kebun sawit itu. Hingga akhirnya, dia pun keluar dari kebun kelapa sawit itu dengan nafas yang tak beraturan. Dan beruntungnya, di saat yang bersamaan, Al juga melihat banyak lampu penerangan jalan dan di depan rumah penduduk warga sekitar. Waktu itu, Al terbilang sangat beruntung ketika dia melihat sebuah bengkel tambal ban yang masih buka. Dan tak pikir panjang, Al pun menghampiri tempat tambal ban tersebut dengan muka pucat dan penuh keringat dingin serta baju yang kotor karena terjatuh tadi. Dan ketika tukang tambal ban melihat keadaan Al yang tak seperti biasanya, tukang tambal ban pun merasa iba melihat keadaan Al. Dengan sigap, tukang tambal ban pun segera memberikan segelas air putih agar Al bisa tenang kembali. Setelah meminum air yang diberikan dari tukang tambal ban, Al pun menceritakan apa yang sudah dia alami di kebun kelapa sawit tersebut. Khawatir akan kondisi Al, dia pun ditawarkan untuk bermalam di tempat itu dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke rumahnya setelah subuh nanti. Dan tanpa pikir panjang, Al pun menyetujuinya. Selepas sholat subuh, Al kemudian berpamitan kepada tukang tambal ban tersebut dan segera pulang menuju rumahnya. Setelah 1 jam perjalanan,
Al pun sampai di rumah mertuanya dan disambut oleh istri dan anaknya yang ternyata mengkhawatirkan akan keadaan Al. Lalu, Al pun menceritakan semua yang telah dia alami kepada istrinya. Istrinya pun merasa sangat terkejut mendengar apa yang dialami oleh Al. Dan di saat itu pula, istrinya pun melarang Al untuk tidak narik lagi sampai larut malam, dan kemudian menyuruh Al agar beristirahat. Dan pengalaman mistis yang dialami Al pun selesai.